Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai tips membeli barang ya atau sesuatu lewat online agar tidak tertipu. Bagaimana tipsnya? Simak terus ya di video kali ini. Ya, berikut adalah tips membeli barang ya lewat online ya agar tidak tertipu seperti apa. Namun pada video ini saya ingin berbagi mengenai penipuan ya. Penipuan dan sekarang luar biasa gitu, sudah korbannya banyak sekali. Setelah saya akan menjelaskan tips, ada hal lain yang mungkin lebih utama saya akan sampaikan ya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin membeli barang ya, entah itu apapun lah, produk apapun gitu, pastikan lewat aplikasi yang sudah resmi ya. Seperti misalnya lewat Shopee, kemudian lewat Lazada, lewat Tokopedia, kemudian masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang lain yang resmi seperti itu. Karena ketika kalian membeli lewat aplikasi-aplikasi resmi tersebut ya jelas, kemudian nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika barang itu tidak sampai ataupun barang itu ada cacat ya, bisa dikembalikan baik itu barangnya ataupun uangnya ya, seperti itu. Jadi pastikan yang pertama kalian lewat aplikasi yang sudah resmi saja seperti itu, karena lewat aplikasi resmi contohnya misalnya lewat Shopee ya, itu kan jelas ya ketika barang sudah dikirim ya, itu ada keterangannya gitu, barang itu sudah dikurir pukul berapa gitu, kemudian nanti besoknya dikirim ke mana gitu, kemudian barang itu mau sampai sudah ada semua, bisa dilihat seperti itu ya. Jadi pastikan lewat aplikasi resmi ya, jangan lewat Facebook ya. Misalnya di Facebook itu kan ada, lewat sini ya, saya perlihatkan gini. Misalnya di sini ada banyak sekali barang-barang, entah itu jam ya, di sini ya, sepeda, kemudian apapun ada di sini, dan orang siapapun biasanya tertarik. Kalau kalian lewat aplikasi Facebook yang di sini, pastikan, saya sangat menyarankan ketemuan sajalah ya. Jangan sampai kalian itu beli lewat Facebook, kemudian misalnya kalian itu tinggal di Cirebon atau di Kuningan, pengirimannya dari Jakarta ataupun dari luar kota lah, seperti itu. Itu saya tidak sarankan ya. Jadi kalian kalau misalnya lewat Facebook ya seperti ini ya, alangkah lebih baiknya cari yang bisa ketemuan ya, entah itu di rumahnya, dan ketemuan pun juga harus hati-hati ya. Cari tempat bertemunya itu di tempat keramaian ya, misalnya di depan Alfa atau pokoknya di tempat keramaian yang sekiranya kalau dia mau berbuat jahat dan lain sebagainya itu ya kalian akan mudah mencari pertolongan ya. Dan orang yang punya niat itu ya agak kesusahan kalau misalnya di tempat ramai ya. Jangan mau kalau misalnya kalian itu COD-an kemudian disuruh nyari tempatnya itu ternyata jauh, kemudian apalagi misalnya di tempat-tempat yang sepi ya, janganlah, takut kalian ditipu ya, takut dia apa-apa seperti itu. Jadi pastikan kalau misalnya lewat Facebook gitu ketemuannya, jangan sampai minta dikirim lewat jasa pengiriman seperti itu. Atau misalnya biasanya ada ya yang
di deskripsinya gitu ya, di deskripsinya itu ada keterangan misalnya kita saling percaya saja ya, karena saya sudah pernah mengalami ya, dia bilang ya kita saling jujur saja, tapi ternyata ujung-ujungnya dia menipu. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian itu lewat Facebook seperti ini ya, jangan mau ada kesepakatan barang setelah dikirim ke jasa pengiriman kemudian kalian langsung diminta bayar. Jangan mau ya. Kalian pastikan minta nomor resinya ya. Minta nomor resinya ya. Kalau misalnya kalian itu lewat selain aplikasi yang resmi ya seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian itu jangan mau ditipu ya. Mau penjual itu dengan modal kita saling percaya saja ya. Kalian harus minta nomor resinya ya. Kalau misalnya biasanya ada nih penjual itu ngirim nomor resinya itu dengan foto yang bisa dilihat dengan satu kali ya. Itu jika kalian menemukan hal tersebut ya, misalnya kalian itu beli barang ya, kemudian penjualnya itu ngirim resinya itu lewat WA, tapi dilihat sekali lihat ya, 2 kali dan seterusnya tidak bisa, itu sudah indikasi penipuan ya. Nah kalaupun kalian maksa kemudian dapat nomor resinya, jangan mau langsung bayar begitu saja, tapi kalian coba datang dulu ke jasa pengirimannya. Ataupun bisa dilacak, sekarang ada aplikasi ya, aplikasi yang buat ngecek barang itu apakah sudah ada di jasa pengiriman ya, atau sudah di mana. Kalau kalian sudah diminta transfer ya atau bayar ya, baik itu lewat rekening ataupun nomor dana, itu kalian download terlebih dahulu aplikasi kontak ya seperti itu. Kemudian kalian masukkan ya nomor kontak dengan penjual itu, gunanya untuk mengetahui apakah kontak tersebut mempunyai riwayat baik ataupun buruk seperti itu. Karena di sana akan kalian bisa melihatnya ya, komentar-komentar dari orang lain seperti itu. Jadi kalian download terlebih dahulu aplikasi kontaknya. Nah ini aplikasinya ya. Kemudian kalian buka ya, buka, kemudian nomor orang yang menjual barang kepada kalian itu kalian masukkan ke sini ya. Pencarian berdasarkan nomor. Nah di sini kalian klik ya. Nah kalau kebetulan saya sudah melacak lewat sini ya. Ini namanya tidak, ini di sini ada keterangannya ya, untuk mengetahui kontak ini apakah orang benar atau tidak ya. Nah di sini tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada 13 penanda skor kepercayaan. Nah di sini ada komentarnya tuh, penipu sepeda ini saya korbannya ya. Kemudian klik yang ini ya, yang penanda itu kalian buka dulu ya. Nah, ternyata ketahuan semua nih ya, atas nama Danu Ade. Komentarnya ini banyak sekali. Ini komentar dari orang-orang yang mereka adalah korbannya. Danu ARD, penipu jual sepeda dan sindikat bersama teman yang pura-pura menjadi kurir. Penipu jual beli sepeda lipat, awas orang ini penipu. Sepeda ini banyak sekali nih. Ini artinya korbannya sudah sangat banyak sekali ya. Ya, jadi kalian bisa melacak ya. Kalau misalnya kalian itu disuruh transfer. Nah, ini ke sesi inti yang pada hakikatnya saya ingin sampaikan ya. Minggu kemarin saya barusan tertipu sama orang ya. Jadi awalnya saya sedang mencari sepeda lipat ya, kemudian saya lihat di sini di Facebook ya.
lihat-lihat Facebook, kemudian ternyata ada sepeda lipat yang harganya itu masih di bawah 1 juta tapi masih bagus sekali, sehingga saya komen ya, tertarik seperti itu ya. Ya ini saya buka ya chat dengan orang yang menipu saya. Kalian bisa save nomornya ya, jangan sampai kalian menjadi salah satu korbannya. Ternyata postingannya sudah dihapus ya, sehingga chat inboxnya juga otomatis hilang sendiri. Nah, ini hebatnya orang penipu ya, seperti itu. Saya akan tunjukkan WA-nya saja ya. Banyak orang yang tertipu sama orang ini. Jadi dia itu sempat ngasih tahu nomor WA-nya seperti itu. Nah, ini ya, nomornya kalian bisa save ya. Ini korbannya sudah banyak sekali ya, yang tadi barusan saya lacak lewat aplikasi kontak itu. Jadi saya buka chatnya ya dari awal ya. Nah, jadi setelah saya tertarik lewat inbox ya, kemudian awalnya minta nomor WA saya gitu, kemudian tapi ternyata nomor saya itu ada yang salah ya, sehingga dia sendiri yang ngasih nomornya. Nah, ini nomornya itu. Nah, kemudian dia memperlihatkan video sepeda ya. Nah, ini sepedanya seperti ini. Jadi dia itu ngasih tahu ya, sepedanya ini yang mau dijual, sama ini ada dua gitu, seperti kondisinya masih sangat bagus sekali ya. Kemudian nah ini ya, saya komen kelihatannya masih bagus ya. Nah, kondisi masih bagus bos, katanya ukuran 20 kan ya. Ya, soalnya saya ngiranya seperti ukuran 16 kecil ya. Ya bos, maaf, dilanjut besok ya obrolannya terus gitu ya. Kemudian satu saat intinya dia itu ngasih tahu ya, bahwa dia tuh kalau serius gitu ya, dia akan membantu lewat jasa pengiriman ya. Ya paling saya bantu kirim lewat JNT atau JNE ya. Ya kalau buat pembayarannya ambil jalan enak sama enak aja ya gitu ya. Kayak gitu. Dan paling nanti sepedanya dulu yang saya kirim ya. Ini jadi saya itu ngiranya sepedanya dikirim terlebih dahulu gitu kan. Makanya kan, wah kalau seperti ini kan barang datang dulu lah, seperti itu bayarnya gitu ya. Kemudian siangnya dia menanyakan gimana bos gitu, seperti itu. Kemudian ya udah saya mau seperti itu. Jadi kemudian dia minta alamat lengkap buat pengiriman barangnya sama nama penerimanya. Kemudian dia itu setelah itu ngasih tahu ya, saya packing dulu ya gitu. Saya packing dulu ya. Nah, sambil dikirim fotonya gitu, seperti ini ya. Ini persis seperti benar-benar di packing ya. Fotonya, videonya juga ada gitu, rapi, layaknya seperti beneran ya. Ya sudah saya packing bos gitu. Kemudian dia juga ngasih tahu nih, ada videonya bahwa dia itu sedang di jasa pengiriman JNE ya. Siapa yang tidak percaya ya kalau misalnya ada videonya, ada fotonya seperti ini dikirim ya. Ini barang-barangnya juga tuh dikirim semua sampai detail banget ya, ada videonya, ada fotonya gitu ya. Alhamdulillah mas, udah selesai saya kirim sepedanya itu ya. Mudah-mudahan sepedanya berkah dan barokah digunakan mas ya. Minta tolong juga, tolong dikirim rekening saya mas ya. Kemudian ini nih, dia ngirim nomor. Nah ini nomor dana ya, atas nama Mutiara Restu ya. Hati-hati ya, save silakan kalian, atas nama Mutiara Restu. Jika kalian berhubungan dengan orang ini ya, awas, ini adalah penipu
ya. Kemudian dia itu ngirim resi ya, tapi resinya itu dibukanya hanya bisa sekali ya. Ini sudah saya curiga sebenarnya, masa kok gitu, katanya sudah dikirim tapi resinya itu, foto resinya itu hanya sekali dibuka. Akhirnya saya maksa kan, tolonglah jangan seperti ini, kata saya tuh, kirim aja resinya. Kemudian akhirnya dikirimlah seperti itu. Tapi setelah dikirim yang seperti ini ya, yang tidak dilihat satu kali gitu, dia nelpon terus, harus langsung ke counter ya, atau kemana lah, harus langsung bayar gitu, karena rasanya dia sudah ngirim barang seperti itu. Nah ini ya, mungkin kesalahan saya juga, ini seharusnya dicek dulu nomor resinya gitu. Tapi setelah bayar saya baru cek resi seperti itu. Ternyata ketika sampai di pengiriman JNE itu tidak tercantum di online-nya, tidak ada. Itu artinya barang tidak dikirim seperti itu ya. Saya sampai ngirim fotonya sedang di counter ya, untuk menunjukkan bahwa saya bukan ini ya, bukan membohongi dia ya, karena dia sudah ngirim barangnya, kemudian saya nggak mau bayar, seperti itulah ya, seperti itu. Kemudian akhirnya dikirimlah. Kemudian selang beberapa menit ya, ternyata ada pihak JNE ya yang japri ya lewat WA seperti itu. Nah ini nih ya, seperti ini JNE ya, Express ya. Ya ini ini ya, bisnis ya, WA bisnis bukan. Nah seperti ini nomornya, kalian bisa save juga, karena ternyata ini adalah temannya dia yang pura-pura menjadi kurir ya. Jadi itu beberapa menit setelah saya bayar gitu, kemudian selamat sore, kami dari pihak pengirim JNE Express ya. Di sini kami informasikan kepada Bapak selaku penerima barang paketan yang berupa 1 unit sepeda lipat berwarna hitam ya. Jadi deskripsinya itu sesuai dengan yang sama orang yang menjual sepeda yang tadi ya, bahwasanya kami telah menerima barang paket Bapak dan akan segera diproses. Nah kemudian, nah ini waktu itu saya langsung nelpon ya, diangkat, kemudian katanya ya bentar sedang diinput, bilangnya seperti itu. Tapi sampai kirim foto seperti ini, jadi seolah-olah ini tuh bener orang JNE ya. Mohon menunggu Pak ya, apa sudah diinput? Sampai sekarang saya menanyakan tidak pernah dibalas ya. Ya ini juga seperti belum dibaca ya, seperti belum dibaca. Emang settingnya seperti ini, padahal ketika kita lihat infonya ini sebenarnya sudah dibaca ya, ini sudah terbaca, walaupun ini memang pengaturannya tidak biru ya ketika sudah dibaca itu. Apalagi ini ya, checklist 1 ini, jadi seolah-olah HP-nya tidak aktif ya, padahal ini ya ketika saya ya ngirim, ini kan checklist 1 ya, klik, kemudian kita klik yang di atas, kemudian klik info, ini sudah dibaca ya. Jadi seolah-olah HP-nya dia itu tidak aktif, padahal ini memang disetting seperti ini ya teman-teman ya. Kalian jangan percaya karena emang di WA itu bisa disetting sedemikian rupa ya. Kalau kita kan seperti ini ya, kalau udah biru seperti ini berarti sudah dibaca gitu. Nah ini hasilnya sudah dibaca semua ini, walaupun checklist juga ya. Orangnya itu menipu, dan sampai sekarang barangnya tidak pernah sampai. Ketika ditanyakan sampai mana, coba tanyakan aja ke JNE Mas, padahal JNE nya itu adalah temennya dia, komplotannya dia yang pura-pura jadi kurir ya. Awas ya, kalian jangan sampai tertipu. Save nomor yang tadi ya, jangan menjadi korban yang berikutnya, karena sudah banyak sekali ya. Nah ini awal ketika baru tertipu, yaitu komennya masih sedikit ya. Nah ini saya kasih tahu ya, ini yang pertama nih, 1 2 3 4 5 ya, baru 5 yang
menandai bahwa nomor ini adalah penipu. Tapi sekarang baru ngecekan lagi tadi setelah maghrib kalau tidak salah ya. Ini wah sudah banyak sekali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ini penipunya ya berhasil menipu banyak orang lagi. Dan sekarang saya baru minta dilacak ke istri ya, karena istri saya yang punya aplikasinya gitu. Pertanggal 28 ya, hari ini 28 Juli ternyata menambah lagi ya korbannya, ada 13 seperti itu. Ini ya, jadi kalian jangan sampai tertipu sama orang ini ya, jangan menjadi korban yang berikutnya. Mudah-mudahan dia akan segera sadar ya, taubat ya. Semoga dapat hidayah. Silakan bagi kalian yang punya keahlian bidang IT ya, lacak ini orang kalau bisa di mana tempatnya. Kemudian mungkin Bapak polisi ya yang bisa melacak tempat orang ini, silakan tangkap karena sudah banyak sekali korbannya seperti itu. Ya, terakhir dari video kali ini ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi tips membeli barang lewat online itu, yang pertama kalian harus lewat aplikasi yang resmi yang sudah biasa digunakan di masyarakat seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Kalaupun kalian lewat Facebook ya, itu biasanya kan ini ya lewat jasa pengiriman, tapi kalian pastikan mendapatkan resinya terlebih dahulu ya. Kemudian kalian lacak terlebih dahulu ke JNE ya, atau ke kantornya seperti, atau lewat aplikasi. Kalau misalnya barang itu sudah ada di jasa pengiriman ya, sudah bisa dilacak lewat online ya, maka kalian boleh transfer atau bayar ya. Namun jika belum terdaftar ya, kalian harus menunggu sampai benar-benar diinput barang itu benar-benar ada di jasa pengirimannya seperti itu. Kalaupun kalian harus transfer, maka kalian bisa lacak dulu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi kontak yang barusan saya sampaikan ya, seperti itu. Kalian lacak dulu nomor kontaknya, apakah dia orang baik atau penipu dan sebagainya, karena di sana ada riwayat kontaknya seperti itu. Kemudian mungkin nomor kontak yang kemarin ya, yang menipu sepeda itu, mungkin bisa jadi dia sudah ganti nomor kontaknya ya, baik itu mungkin nomor kontak WA-nya ataupun nomor dananya gitu, bahkan mungkin atas namanya seperti itu. Mungkin bisa jadi dia sudah ganti nomor lagi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita sudah mengetahui orang itu cara menipunya seperti itu ya. Cara menipunya seperti itu lewat WA, kemudian dia memberitahukan ya setiap tahapannya, dari mulai packing barangnya, diperlihatkan foto dan videonya, kemudian sampai dia ke JNE ya, ada videonya gitu, kemudian dia ngirim resinya, sampai ngirim resinya seperti itu. Dan kalian jangan percaya begitu saja. Namun dengan kejadian ini saya ada hikmahnya ya, jadi saya lebih tahu, lebih hati-hati lagi seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.